Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas soal ONMIPA Kimia Fisik, ONMIPA Kimia tahap 2 atau tingkat wilayah tahun 2019. Mari kita lihat soalnya. Soal nomor 6. Afinitas proton suatu basa dalam fasa gas dapat dinyatakan sebagai entalpi reaksi berikut. BH menjadi B ditambah H plus, delta H-nya adalah A, di mana A adalah afinitas proton. Ini ada 3 soal ya, A, B, dan C. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai bahas poin A. Untuk sembarang basa, delta H reaksi di atas selalu bernilai positif. Jelaskan mengapa demikian. Oke, untuk menjelaskan fenomena di soal ini, kita akan menggunakan konsep energi ikat ya. Yang pertama, ketika terjadi pemutusan ikatan, maka akan disertai dengan penyerapan energi. Sebaliknya, ketika ada pembentukan ikatan, akan disertai dengan pelepasan energi. Nah, berdasarkan reaksi yang di soal, ini kan awalnya BH menjadi B ditambah H plus. Artinya, kalau misal kita gambarkan BH, ini terus berubah menjadi B sendiri, H plus sendiri, gini kan. Artinya ini kan merupakan pemutusan ikatan. Sebagaimana konsep energi ikatan, ketika terjadi pemutusan ikatan, maka disertai dengan penyerapan energi. Nah, energi ikatan ini kita akan hubungkan dengan konsep delta H reaksi atau entalpi reaksi. Apabila delta H positif, itu artinya adalah penyerapan energi. Kemudian kalau delta H-nya negatif, maka dia pelepasan energi. Nah, kebetulan berdasarkan reaksi ini kita sudah bahas ya bahwa reaksi afinitas proton suatu basa ini merupakan pemutusan ikatan sehingga disertai dengan penyerapan energi. Nah, ketika ada penyerapan energi, maka reaksi tersebut memiliki delta H positif. Jadi itulah penjelasan kenapa delta H reaksi di atas selalu bernilai positif. Gitu ya. Sekarang kita lanjut ke poin B. Nilai A untuk anilin, metilamin, dan piridin berturut-turut adalah 883, 899, dan 930. Oke, berarti anilin ini A-nya adalah 883, metilamin 899, dan piridin itu 930. Urutkan ketiga basa tersebut berdasarkan kekuatan basanya mulai dari yang paling kuat. Oke, sebelum kita membahas kekuatan basa, kita tuliskan dulu aja skema reaksi dan delta H-nya ya. Kalau dari reaksi ini untuk anilin dengan skema reaksi yang mirip di soal itu punya delta H 883. Kalau metilamin delta H-nya 899. Sedangkan piridin delta H-nya adalah 930. Nah, kalau berdasarkan skema reaksi ini kan melepaskan H+ ya. Berarti ini merupakan reaksi kesetimbangan ionisasi asam, di mana asamnya adalah reaktan, sedangkan yang AN, MA, dan P ini adalah basa konjugasi. Karena di sini kita mau membahas kekuatan basa, kita ubah dulu ya reaksi kesetimbangan ionisasi asam ini menjadi kesetimbangan ionisasi basa. Gimana caranya? Tinggal kita balik saja. Seperti ini teman-teman. Produk jadi reaktan, reaktan jadi produk. Tapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah ketika reaksi dibalik, delta H akan berubah tanda. Jadi awalnya 883, setelah reaksi dibalik dia akan berubah jadi minus 883. Begitupun untuk yang metilamin dan piridin. Sekarang kita skema dari apa yang diketahui kita sudah buat. Sekarang kita bahas kekuatan basa. Dari mana kita bisa melihat kekuatan basa? Ada beberapa cara. Bisa dilihat dari nilai KB atau bisa dilihat dari strukturnya. Nah, karena di sini kita nggak tahu strukturnya, maka kita akan pakai pendekatan nilai KB ya. Hubungan antara nilai KB dengan kekuatan basa adalah sebagai berikut. Semakin besar nilai KB atau konstanta ionisasi basa, maka semakin kuat sifat basanya atau kebasaannya. Nah, sayangnya di soal ini kita juga tidak tahu nilai KB-nya berapa. Tapi kita bisa
estimasi nilai KB-nya menggunakan data delta H ini. Nah, bagaimana caranya? Mari kita bahas. Hubungan antara KB dan delta H. Kita akan gunakan persamaan yang bisa menghubungkan KB dengan delta H, yaitu adalah delta G atau energi bebas Gibbs. Hubungan delta G dengan delta H adalah sebagai berikut. Hubungan delta G dengan KB atau konstanta kesetimbangan adalah sebagai berikut. Nah, karena delta G sama dengan delta G, maka kita bisa gabungkan nih kedua persamaan menjadi berikut. Minus RT ln KB sama dengan delta H kondisi standar dikurangi T kali delta S kondisi standar. Kalau kita pindahkan minus RT ini ke kanan, kita peroleh bentuk seperti ini. Kemudian kalau kita pisahkan penyebutnya, akan jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ln KB sama dengan minus delta H kondisi standar per RT ditambah delta S kondisi standar per R. Ini masih dalam ln KB. Kalau kita mau dalam bentuk KB, tinggal diberikan eksponen ya. Seperti ini bentuknya. Nah, selanjutnya kita bikin asumsi. Asumsinya setidaknya ada dua. Yang pertama adalah nilai delta H selalu konstan terhadap suhu. Sehingga delta H ini mau keadaannya standar atau tidak standar, nilainya akan tetap segini. Kemudian asumsi yang kedua adalah parameter RT dan delta S untuk ketiga basa, yaitu anilin, metilamin, dan piridin ini sama semua. Sehingga nanti yang beda hanya delta H saja. Jadi karena delta H konstan terhadap suhu, kita bisa tuliskan delta H pada kondisi standar ini kita ubah menjadi delta H biasa sebagai berikut. Kita lanjutkan. Kalau berdasarkan persamaan ini, KB akan semakin besar kalau yang ada di dalam eksponen ini semakin besar. Kebetulan di delta H ini, di depannya ada tanda minus nih. Sehingga kalau delta H-nya makin besar, malah justru KB makin kecil. Atau kita bisa bahasakan seperti ini. Semakin negatif nilai delta H, maka KB akan semakin besar. Tadi sebelumnya kita tahu bahwa semakin besar nilai KB, maka basa akan semakin kuat. Sehingga kalau kita buat sebuah pola begitu ya, berdasarkan delta H dulu karena yang diketahui adalah delta H. Delta H piridin itu lebih negatif atau lebih kecil daripada delta H metilamin. Nih ya, terlihat ya, yang delta H piridinnya minus 930, metilamin minus 899, berarti yang piridin lebih kecil. Yang metilamin juga lebih kecil dari anilin. Nah, semakin negatif delta H, maka KB akan semakin besar. Karena piridin ini punya delta H yang paling negatif atau paling rendah, maka KB piridin jadi yang paling tinggi, disusul KB metilamin, disusun KB anilin. Kemudian dengan konsep KB, semakin besar nilai KB, maka basa semakin kuat. Sehingga dapat kita simpulkan yang paling kuat basanya adalah piridin, disusul metilamin, baru anilin. B. Selesai. Sekarang kita lanjut ke soal C. Hitung delta H reaksi berikut ini dan tentukan reaksi manakah yang berlangsung spontan. Oke, di sini ada dua yang ditanyakan. Kita diminta menghitung delta H reaksi sama menentukan mana yang spontan. Tadi di poin B kan kita sudah buat skema ya, beberapa reaksi. Ada 6 kita buat sebagai berikut. Mari kita analisa dulu mulai dari yang reaksi Romawi 1. MAH plus tambah AN menjadi MA plus ANH plus. Mari kita lihat MAH plus yang berada di kiri itu kan sesuai dengan reaksi yang B. Sedangkan ANH plus yang ada di kanan itu sesuai dengan reaksi yang D. Sehingga dapat disimpulkan bahwa reaksi Romawi 1 ini merupakan reaksi penjumlahan antara reaksi B dan reaksi D. Karena reaksi B dan D ini dijumlahkan, maka delta H-nya pun nilainya akan sama dengan penjumlahan delta H reaksi B dan delta H reaksi D. Sehingga kita masukkan angkanya, delta H reaksi B adalah 899, delta H reaksi D adalah minus 883. Sehingga kita bisa ketemu delta H dari reaksi Romawi 1 adalah sebesar 16.
Delta H reaksi 1 sudah kita hitung. Sekarang kita pindah ke delta H reaksi kedua. Kita analisanya dari MAH+. MAH+ ini sebelah kiri. Reaksi yang ada MAH+ yang sebelah kiri adalah reaksi B. Kemudian reaksi kedua ini punya PiH+ sebelah kanan. Yang ada PiH+ yang sebelah kanan adalah reaksi F. Sehingga dapat disimpulkan reaksi Romawi 2 ini merupakan penjumlahan dari reaksi B dan F. Sehingga delta H-nya pun merupakan penjumlahan dari delta H reaksi B dan delta H reaksi F. Kita masukkan saja. Delta H reaksi B 899, delta H reaksi F minus 930. Sehingga delta H reaksi kedua ini adalah minus 31. Delta H sudah kita hitung, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu manakah reaksi yang berlangsung spontan. Syarat reaksi spontan itu adalah memiliki delta G negatif atau kurang dari 0. Hubungan antara delta G dengan delta H itu adalah sebagai berikut. Kenapa kita perlu tahu hubungan delta G dengan delta H? Karena data yang kita ketahui yang sudah kita hitung adalah delta H. Gitu ya. Nah, sekarang masalahnya adalah di sini ada T dan delta S. Kita harus tahu nih setidaknya salah satu T dan delta S-nya. Kita akan coba analisa estimasi dari delta S. S atau entropi, teman-teman, itu adalah tingkat ketidakteraturan. Sehingga kita bisa mengestimasikannya berdasarkan wujud zat. Semakin dia tidak teratur, maka S akan semakin besar, semakin tinggi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa entropi gas itu, gas kan tidak teratur tuh. Itu jauh lebih besar daripada entropinya liquid ataupun entropinya solid. Sehingga dari sini kita bisa membuat estimasi sebagai berikut. Apabila gas pada produk lebih banyak dari gas pada reaktan, maka delta S akan bernilai positif. Sedangkan kalau sebaliknya, gas produk lebih kecil dari gas reaktan, delta S-nya negatif. Kalau sama, delta S-nya akan bernilai 0. Gas produk dan gas reaktan sama, maka delta S-nya akan bernilai 0. Nah, sekarang kita analisa dulu untuk reaksi Romawi 1 dan reaksi Romawi 2 ini. Pertama, reaksi Romawi 1 dulu. Ada Ma di sini gas, ANH+ gas. Berarti di produk ada 2 gas. Di reaktan, MAH+ gas, AN gas juga. Maka ada 2 juga. Nah, sehingga Romawi 1 ini jumlah gas di produk sama reaktan sama. Sehingga ini bisa kita simpulkan delta S untuk reaksi Romawi 1 itu adalah 0. Sekarang kita lihat reaksi kedua. Ma gas, PiH+ gas. Berarti ada 2 gas di produk. Untuk di reaktan, MAH+ gas, Pi gas. Sehingga ada 2 gas juga di reaktan. Berarti gas di produk sama dengan gas di reaktan. Untuk reaksi 2 pun ternyata sama. Delta S-nya adalah 0. Sehingga kita akan gunakan estimasi ini. Karena delta S 0, dengan menggabungkan antara rumus delta G dengan delta S sama dengan 0, kita bisa dapatkan bahwa delta G itu sama dengan delta H. Sehingga untuk reaksi 1, delta H-nya 16, maka dengan menggunakan hubungan delta G dan delta H, delta G bisa kita hitung nilainya sama dengan delta H, yaitu 16. Syarat dari reaksi spontan itu adalah delta G-nya negatif. Seperti yang kita lihat di sini, ini delta G-nya positif ya. Sehingga untuk reaksi 1, reaksinya tidak berjalan spontan. Sedangkan untuk reaksi kedua, kita bisa hitung juga untuk delta G-nya. Karena delta G sama dengan delta H, maka delta G nilainya minus 31. Delta G bernilai negatif, maka reaksi kedua berlangsung secara spontan. Jadi kalau ditanya reaksi manakah yang berlangsung spontan, jawabannya adalah reaksi kedua. Oke teman-teman, mungkin itu dulu pembahasan soal MIPA kali ini. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.